Sudah 1 tahun sejak 7 Oktober 2023 lalu, konflik yang meletus di Gaza menyebabkan dampak kemanusiaan yang luar biasa. Serangan tentara Zionis Israel sudah mengarah ke genosida akibat tindakan brutalnya dan hingga kini jumlah korban tewas di jalur Gaza sudah mencapai hampir 42.000 jiwa. Dan untuk membahas 1 tahun genosida yang terjadi di jalur Gaza, kita akan membahasnya bersama Yon Mahmudi, pakar Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak Yon. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Ayu, terima kasih atas undangannya. Baik, Pak Yon, hingga kini kalau kita melihat belum ada tanda-tanda kemenangan, baik itu dari pihak Hamas maupun dari tentara Israel. Gencatan senjata juga tidak ada hilalnya, Pak Yon. Sebenarnya apa yang menyebabkan konflik ini begitu rumit hingga sampai saat ini kita tidak bisa melihat ujungnya ini akan kemana? Ya, kalau kita lihat perang yang ada di Gaza yang itu sudah mengarah dan menjadi genosida di Gaza, dan kenapa tidak segera dihentikan dan terjadi gencatan senjata, itu kan karena Israel sendiri belum merasa menang ya di dalam peperangan ini. Jadi Hmm. sudah 1 tahun korbannya dari rakyat sipil di Palestina sudah mencapai puluhan ribu, 42.000. Sementara dari pihak Israel sendiri belum mampu untuk mengalahkan musuhnya yang mereka sebut sebagai Hamas, musuh Israel. Kemudian yang kedua juga belum ada tanda-tanda Israel mampu untuk mengembalikan tawanan perang dalam operasi-operasinya, dan tawanan perang itu bisa dilakukan kalau terjadi negosiasi. Sementara negosiasi diharapkan bisa mengarah ya kepada gencatan senjata. Nah, dalam kondisi seperti ini ya rezim penguasa Netanyahu ya merasa bahwa kalau kemudian mereka menyerah dengan melakukan negosiasi gencatan senjata, artinya sebenarnya Israel sendiri sudah kalah dalam peperangan karena Hmm. tidak mampu untuk memaksa musuhnya menyerahkan diri ataupun juga menyerahkan tawanan perang. Ini yang tidak diinginkan oleh Israel. Tapi dampaknya adalah dengan ambisi perangnya, justru tadi korban-korban berjatuhan dari rakyat sipil ya, kemenangan juga tidak pernah mereka dapatkan, sementara secara ekonomi sebenarnya beban Israel sendiri sudah sangat berat apabila yang melanjutkan peperangan. Tapi uniknya mereka tidak mau melakukan gencatan senjata karena merasa masih dibantu oleh negara sekutu termasuk oleh Amerika. Nah, ini saya kira menjadi masalah dari ketidaknetralan Amerika yang seakan-akan memberikan dukungan kepada Israel untuk melakukan apa saja. Oke, Pak Yon, tadi ada juga menyebut masalah korban jiwa yang tercatat sampai hari ini ada hampir 42.000. Kalau saya tidak salah di angka 41.800. Dan sebagian besar ini adalah rakyat sipil, termasuk perempuan dan juga anak-anak. Hal ini kan kalau kita lihat membuat tekanan dari internasional semakin masif kepada Israel untuk menarik diri dari Gaza. Apakah kemudian rezim penguasa Benyamin Netanyahu akan mempertimbangkan tekanan internasional ini? Nah, beberapa kali tekanan internasional kan sudah dilakukan ya, resolusi sudah dihasilkan bahwa dengan resolusi itu yang baru-baru diputuskan ya di sidang Majelis Umum PBB bahwa Israel harus meninggalkan ya daerah pendudukan paling lama 1 tahun ke depan, itu harus sudah dilakukan. Tetapi kan mereka kemudian seakan-akan tidak ya melihat ya keputusan resolusi PBB. Bahkan yang terakhir kita lihat sekjen PBB saja kemudian dilarang atau dicegah untuk masuk ke wilayah Israel ataupun ya wilayah-wilayah konflik yang ada di sana. Nah, ini kan menunjukkan betapa Israel sendiri sudah tidak perlu lagi untuk ya melihat menjadikan dasar ya tekanan internasional, lembaga resmi, bahkan Amerika yang mulai kritis juga pun nampaknya juga tidak didengarkan ya. Dan ya Netanyahu terus ya melakukan aksi-aksi perangnya yang berakibat kepada terbunuhnya korban rakyat sipil. Tapi kan pertanyaannya, apakah sebuah negara berperang dengan hasil puluhan ribu rakyat sipil meninggal dan rata-rata adalah orang-orang yang lemah, ini menjadi sebuah indikasi kemenangan atau sebaliknya? Hmm. Yang terjadi kan adalah ketika dukungan internasional semakin kecil,
Israel semakin terisolasi, bahkan Amerika akan meninggalkannya dalam kondisi tertentu, tetapi tetap antusias ya untuk menjalankan misi perangnya. Ini saya kira ya melihat pemimpin yang seperti ini memang mengerikan juga gitu ya, Hmm. dengan tindakan-tindakan membabi buta dan menghancurkan segala fasilitas, membatasi akses kesehatan dan lain sebagainya. Oke, Pak Yon, Anda sempat menyinggung masalah PBB. Kalau kita flashback 1 tahun ke belakang, rasanya banyak pihak yang kecewa atas sikap PBB yang terkesan ini tumpul, Pak. Resolusi PBB bahkan seakan-akan tidak digubris oleh Israel. Dalam analisa Anda, sebenarnya faktor apa yang membuat PBB seakan tidak ada taringnya, tidak bisa memberikan dampak untuk mendamaikan kedua belah pihak? Apakah karena tadi pihak Amerika Serikat juga turut membantu atau membackingi Israel atau seperti apa, Pak? Nah, PBB itu kan dipengaruhi ya oleh 5 negara besar yang disebut dengan great powers, yaitu di situ ada Amerika, ada Rusia, ada Cina, ada Inggris ya, dan juga ada Prancis dan sebagian besar ya, terutama negara barat ya, Uni Eropa ya, Prancis dan Inggris dan Oke. Amerika, itu kan negara-negara yang mendukung ya, punya pengalaman terhadap kolonisasi, imperialisme ya, dan lain sebagainya. Sehingga sikap mereka terhadap Israel itu cenderung memberikan pembelaan ya. Mhm. Apapun yang terjadi kemudian mereka membela. Sehingga veto-veto itu mereka lakukan ya ketika berkaitan dengan keputusan ya Iya. untuk ya memberikan sanksi terhadap Israel dan lain sebagainya. Mhm. Memang tinggal Amerika saja yang selalu memainkan veto ya, Mhm mhm memberikan mhm. dukungan kepada Israel. Tapi ini saya kira masalah Baik. terhadap PBB sendiri. Oke, baik Pak Yon, terakhir mungkin bisa singkat saja Pak Yon, kita sebagai masyarakat dunia menanti ujung dari konflik ini. Apakah dengan kemudian kondisi yang terjadi sekarang, seruan ada two state solution dan juga ada ceasefire masih bisa terjadi antara Palestina dan Israel atau seperti apa kemungkinan yang terjadi ke depannya? Ya kalau kita mau realistis bahwa sesungguhnya yang paling memungkinkan itu adalah two state solution. Hmm. Masing-masing kemudian mengakui keberadaannya. Ada negara yang disebut dengan Israel, ada negara yang disebut dengan Palestina yang memang bertetangga, maka ya satu sama lain ya harus koeksisten, kemudian saling menjadikan pengalaman konflik itu bertransformasi ya kepada semangat untuk berdamai karena tidak mau konflik berkepanjangan. Saya kira kalau itu terus ya kemudian didukung dan Amerika sendiri sudah berbicara two state solution, harapannya kan secara genuine ya mereka kemudian mau melakukan itu, mendukung, saya kira ada harapan bahwa perdamaian itu akan terjadi, gencatan senjata akan terjadi dan masing-masing negara akan berdiri secara kuat ya, secara berdaulat, saling menghormati satu sama lain. Saya kira ya ini orientasi ke depan yang harus kemudian bisa segera direalisasikan. Oke, perdamaian masih sangat mungkin terjadi meskipun jalannya juga cukup berliku-liku ya Pak. Kalau kita lihat karena konfliknya sangat Iya. rumit dan juga sejarahnya sangat panjang, kita akan melihat bagaimana perkembangannya ke depan. Kita berharap kondisinya akan semakin kondusif. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pakar Timur Tengah Universitas Indonesia, Pak Yon Mahmudi, telah bergabung di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Pak, sehat selalu. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam.